saya Nozul Riko di MFV TV. Kali ini kita akan kembali masuk dalam segmen Sabi, saatnya bicara. Seperti biasa, segmen Sabi akan membahas segala persoalan sosial politik yang sedang hangat diperbincangkan oleh publik. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu. Dia adalah Ketua Pimprov KSN Sulawesi Selatan, Pak Armianto. Apa kabar Pak Armianto? Ya, alhamdulillah baik. Selamat malam. Malam. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Armianto menyikapi bagaimana para pekerja atau buruh yang mengalami kesulitan di masa pandemi COVID-19. Mungkin pertama saya akan bertanya kepada Pak Armianto tentang apa yang sudah dilakukan oleh KSN Sulawesi Selatan dalam menghadapi coronavirus and disease 19 ini. Iya, di tengah COVID-19 ini kami dari Konfederasi Serikat Nusantara yaitu melakukan agenda kemanusiaan dengan membangun posko, dan di posko tersebut ada beberapa program. Salah satunya adalah membantu teman-teman pekerja yang terdampak COVID-19 yang dimana yaitu yang dirumahkan dan yang di PHK. Dan berkaitan dengan program pemerintah untuk mendapatkan prakerja, maka disitulah kami membantu mendaftarkan melalui sistem online. Jadi di posko kemanusiaan itu teman-teman KSN Provinsi Sulawesi Selatan membantu para pekerja yang terdampak COVID-19, diantaranya yang dirumahkan maupun yang di PHK, untuk mendaftar secara online di kartu prakerja. Iya, seperti itu. Lalu setelah melakukan pendaftaran kartu prakerja, apalagi yang dilakukan teman-teman KSN di Sulawesi Selatan di posko kemanusiaan ini? Ya, program yang lainnya di sini adalah di posko tersebut kita mengharapkan seluruh masyarakat, seluruh lapisan di tengah virus corona ini untuk kita saling membantu, dan utamanya terhadap kepada pemerintah. Bagaimana kepada masyarakat itu bisa dibantu bagi yang betul-betul membutuhkan. Karena kegiatan-kegiatan itu secara otomatis tidak seperti biasanya kegiatan masyarakat. Nah, oleh karena itu melalui program kami di KSN yaitu salah satunya adalah membuat satu donasi, membuat satu donasi, mengharapkan bagaimana kita bisa bekerja sama, yang termasuk di pemerintah itu kita bisa membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan tersebut kepada seluruh masyarakat, yang terkhusus kepada rakyat pekerja yang membutuhkan. Lalu saya dengar di Sulawesi Selatan sendiri, khususnya di Makassar, tanggal 24 April 2020 nanti sudah berlaku efektif pembatasan sosial berskala besar. Iya. Bagaimana tanggapan Bung Armianto sebagai Ketua KSN Sulsel? Iya, dengan adanya kebijakan dari pemerintah melalui PSBB, kita di KSN itu sebenarnya sangat mendukung. Dengan harapan dengan PSBB ini virus pandemi corona ini segera berhenti, segera selesai atau segera berlalu. Oleh karena itu kami juga mendukung dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang berlebihan. Kalau tidak untuk penting sekali ya tinggal di rumah saja, karena ini betul-betul corona COVID-19 ini sangat berbahaya. Nah, dengan adanya PSBB ini itu tadi segera berlalu corona. Berdasarkan data yang kami terima, sejauh ini sudah sekitar 200 lebih pekerja di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar yang di PHK, dan lebih dari 500 yang dirumahkan. Bagaimana Anda melihat hal ini? Iya, dan terkait dengan teman-teman pekerja yang terdampak virus corona ini, harapan kami sebenarnya kepada termasuk pemerintah, khususnya di ketenagakerjaan ini, harapannya kami dari Konfederasi Serikat Nusantara, bagaimana pemerintah tersebut betul-betul memperhatikan buruh yang terdampak COVID, yang dirumahkan ataupun yang ter-PHK. Semoga setelah berlalu corona ini ataupun
sebelum corona berlalu, harapan teman-teman pekerja yang dirumahkan bisa dipekerjakan kembali, termasuk juga yang ter-PHK. Janganlah corona juga yang menjadi pembenaran bagi pengusaha. Ini harapannya kami untuk memanfaatkan situasi ini. Itu mungkin harapan kami. Jadi teman-teman KSN Sulsel berharap bahwa setelah situasi pandemi ini selesai, teman-teman yang di PHK ataupun dirumahkan dapat dipekerjakan kembali. Betul. Dan berharap Dinas Tenaga Kerja di Kota Makassar khususnya untuk memperhatikan pekerja yang dirumahkan dan di PHK. Ya. Lalu bagaimana tanggapan Anda terkait dengan program-program yang dilakukan ataupun dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini untuk membantu warga negara kita yang terdampak COVID-19? Seperti misalnya pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan akan membantu memberikan insentif kepada rakyat miskin dan yang rentan miskin kurang lebih sekitar 600.000 satu bulan. Apakah Anda menilai bahwa kebijakan ini cukup atau seperti apa? Ya, melalui program pemerintah ini sebenarnya pemerintah kita ini sangat membantu rakyatnya. Cuman harapan kami semoga program ini bisa betul-betul terrealisasi dengan benar, dan itu kan nantinya kepada masyarakat itu akan didata oleh apakah mungkin melalui kecamatan ataupun kelurahan dan RT-RT ini. Harapan kami tersebut betul-betul bantuan ini tersalurkan kepada yang betul-betul membutuhkan, kepada rakyat yang sebenarnya sangat membutuhkan. Tapi tadi bahwa selain kita berharap pada pemerintah untuk memberikan bantuan secara langsung, tapi kita juga perlu menggalakkan ataupun mengkampanyekan solidaritas sesama rakyat. Nah, itu seperti apa, Bu? Iya, itu betul. Disinilah di tengah pandemi corona ini bisa kita ambil hikmahnya. Kita selaku manusia yang bagaimana kita saling membutuhkan. Nah, ini kita bagaimanalah masyarakat umum atau rakyat yang lainnya itu bisa mewujudkan menggalang solidaritas, membantu kepada sesama, kepada yang membutuhkan. Ya, jadi atas dasar kemanusiaan gitu, Pak. Ya, dengan atas dasar kemanusiaan. Jadi bagaimana yang punya uang berlebih bisa membantu teman-teman yang sedang kesulitan dalam situasi pandemi ini. Iya, seperti itu. Jadi Pak Armin, selanjutnya terkait dengan posko yang teman-teman bangun, sejauh ini sudah berapa kira-kira pekerja yang mendaftarkan diri di Kartu Prakerja? Iya, jadi selama posko ini berproses berjalan, itu pekerja itu sudah kurang lebih dari 300 orang mendaftar. Dan alhamdulillah sudah tersampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya di Kementerian Ketenagakerjaan. Oke, baik. Demikian pemirsa bincang-bincang singkat saya bersama dengan Pak Armianto, Ketua Pimpinan Provinsi KSN Sulawesi Selatan. Kita berharap para pekerja yang dirumahkan dan di PHK dapat melalui situasi pandemi ini dengan keadaan yang baik-baik, dan ketika pandemi selesai bisa dapat kembali bekerja. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ciao.